Pada saat orang bertemu dengan saya, biasanya ada dua kemungkinan tuh. Yang mereka tuh pertama adalah karena mereka tuh pengen lepas dari jeratan hutang ataupun riba gitu ya. Yang kedua adalah karena mereka tuh pengen omsetnya naik secara signifikan ya. Ingat, secara signifikan. Artinya apa? Pengen cepat. By the way, ngomongin tentang naikin omset, ada yang namanya 3 jenis growth ya. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan stable growth. Atau bukan yang pertama, bahkan dikatakan dengan nama decline growth. Growth-nya itu ya turun. Yang kedua adalah stable growth. Sedangkan yang ketiga adalah extreme growth. Nah, extreme growth ini dibagi menjadi dua. Ya, extraordinary growth dan juga exponential growth gitu ya. Apa bedanya? Exponential growth itu adalah kenaikan omset 2 kali lipat. Sedangkan extraordinary growth adalah lebih dari 2 kali lipat. Berarti presentasinya ratusan ribuan persen gitu ya. Nah, poin di video kali ini adalah saya pengen sharing kepada Anda bagaimana strategi cerdas untuk meningkatkan omset penjualan ya secara ekstrim ya, sehingga nanti growth-nya tuh ya eksponensial atau bahkan yang angka itu dia extraordinary gitu ya. By the way, saya pribadi alhamdulillah izin Allah sekali lagi banyak menghandle perusahaan ya, sekarang punya perusahaan yang memang growth-nya kenceng-kenceng ya. Dari mulai kenaikannya itu bisa di angka 400% dalam waktu kurang dari 6 bulan, ada yang naik 23 kali lipat dalam 3 tahun gitu kan. Itu gila, dari awalnya ratusan juta sekarang udah ratusan miliaran gitu ya. Nah, itu kok bisa? Sekali lagi Hazza Robi dengan izin Allah atas kehendaknya. Tentu kalau misalkan dipolakan nih, pola ini yang saya bagikan ke Anda semua di video kali ini. Maka silakan tonton sampai beres, jangan sampai 1 detik pun hilang ya. Oke, teman-teman. Gini, ilmunya adalah ilmu tentang growth hacking. Ya, ilmu growth hacking ini adalah menjadi sebuah pijakan fundamental pada saat saya mengajar di workshop Extreme Funneling. Kalau Anda punya budget khusus, waktu khusus untuk datang, monggo datang di workshop saya selama 2 hari. Tapi kalau misalkan saya kayaknya gak ada waktu, gak ada uang, gak ada budget, yaudah tonton aja video ini sampai beres. Semoga dengan singkatnya video ini memberikan Anda sedikit gambaran bagaimana cara melakukan eksekusinya ya. Oke, gini, intinya adalah growth itu bisa dilakukan secara biasa ataupun secara ekstrim. Cara yang biasa Anda lakukan ya seperti halnya mungkin orang lain berjualan biasa. Ya caranya gitu-gitu doang gitu ya. Nah, saya adalah orang yang nggak mau kalau misalkan tumbuh itu terlalu biasa gitu ya, atau lama ya. Maka saya butuh ekstrim ya, makanya namanya extreme funneling. Kenapa namanya extreme leadership ya? Kenapa namanya product launch dynamite? Ada elemen-elemen emosional yang wow gitu ya untuk mendapatkan hasil maksimal. Baik lagi teman-teman, kuncinya ada 6 poin di sini yang saya sampaikan kepada Anda semua. Sebagaimana ini menjadi sebuah frameworknya growth hacking pada saat Anda pengen ningkatin omset penjualan. Nomor 1 adalah awareness. Jadi kalau Anda sekarang omsetnya pengen tumbuh, pengen maksimal naiknya gitu ya, maka awarenessnya harus diperhatikan. Apa itu awareness? Awareness adalah bagaimana orang tuh awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak tahu menjadi sadar. Ada brand Anda, di mana brand Anda itu letaknya, apa sih value dari brand Anda tersebut. Itu namanya awareness. Sialnya, kabar buruknya, yang namanya awareness itu jarang banget tuh diukur dengan baik dan tepat, akurat. Contoh awareness gimana Kang? Kalau misalkan di kita awareness misalkan dengan cara sebar baliho, brosur, umbul-umbul, itu gak jelas orang ngukurnya gimana tuh. Tapi apa kita efektif untuk membuat orang lain jadi tahu gitu ya. Nah, maka Anda juga jangan kepedean kalau Anda punya outlet, punya tempat. Ini kan saya udah maksimal. Pas ditanya teman Anda misalkan di daerah Tangsel atau daerah Bekasi gitu ya, atau daerah Karawang yang Anda punya outlet di sana, misalkan Anda punya brand A gitu ya. Lo tahu brand ini nggak? Emang apaan tuh brand apa? Padahal dia adalah tetangga Anda juga tahu. Berarti awareness-nya kagak ada. Maka poin ini adalah kalau Anda pengen omsetnya naik, di bagian awareness-nya juga harus dinaikkan. Budgetnya harus ada. Berarti poinnya harus tentang budget. Oh Kang, berarti harus ada budgetnya. Harus ada budgetnya. Ya tinggal nanti Anda jagain aja berapa budget maksimalnya. Dalam setahun itu dari omset target misalkan maksimal di angka 10% misalkan. Atau mungkin cuma di angka 5-7%. Bebas. Itu nomor 1. Intinya adalah apa upaya awareness Anda agar brand Anda tuh dikenal. Coba jawab di komen deh. Kalau Anda bisnis apa? Kang, saya bisnisnya ini, awareness-nya ini. Coba. Nanti saya coba bantu analisa. 2. Yang harus Anda lakukan adalah, yang harus Anda perhatikan, bagaimana cara akuisisinya. Jadi setelah awareness adalah akuisisi. Apa itu akuisisi? Kalau tadi cuma sekedar tahu, gimana sekarang supaya orang tua yang awalnya tahu, akhirnya mau datang gitu loh ke outlet. Yang awalnya tahu doang, akhirnya mau ngechat ke WA. Yang awalnya tahu doang, akhirnya jadi mau mengunjungi website Anda. Itu akuisisi. Nah, apa ya upaya yang Anda lakukan selama ini agar mengubah itu? Dan itu upayanya beda jelas. Mungkin oke lah tadi awareness-nya dengan umbul-umbul. Tapi akuisisinya adalah misalkan ada promonya di dalamnya.
selama periode sekian, diskon sekian, atau buy one get one, apalah bahasanya itu. Kata-kata dia ngelumbulnya, tukang akuisisi gitu. Ya, atau iklan, misalkan iklan di Facebook, iklan di Instagram, atau di TikTok. Nah, akuisisi ini penting, teman-teman. Kalau Anda berbasis pasukan, berarti kan ngakuisisi reseller, agent, distributor, itu harus ada terus tiap bulan. Jangan cuma ngandelin customer lama terus gitu. Harus ada terus new acquisition tiap bulan, tiap pekan, tiap hari. Berapa target kita hari ini gitu. Saya sekarang punya sebuah perkumpulan, namakan dengan Muhsinin Club gitu ya. Sebuah perkumpulan orang-orang yang memang doyannya adalah sedekah, ya minimal sebulan 10 juta gitu. Kita punya angka target, dalam setahun itu target 1000 member. Yang dimana sekarang member kita udah nyampe di angka hampir 40 orang gitu kan. Dan itu repeat fundraising berarti di angka 10 juta. Berarti setiap bulan kalau 10 kali 40 udah 400 juta. Benar gak? Saya membayangkan jika seandainya nanti ada 1000 orang yang kayak begitu, 1000 dikali 10 juta, 10 M. Benar gak? Kalau 10 M duit terkumpul, itu duitnya bisa dipakai akrobat macam-macam. Support dakwah, ya, terus juga untuk bisa bangun pondok, ya, support pondok, kasih gizi santri gitu ya, bikin event fun day untuk hufaz misalkan. Oh, banyak lah macam-macam. Nah, itu teman-teman, kita tuh ada target akuisisinya juga. Nah, bagaimana cara ngakuisisinya? Misalkan setiap kita ada event, bikin konten, dinaikin ke sosmed, itu adalah strategi akuisisi kita. Foto-foto, dokumentasi dibikin bagus, naikin lagi. Yang nomor 2 adalah sekali lagi apa? Akuisisinya. Maka pertanyaan saya buat Anda adalah apa upaya, langkah, strategi, taktik untuk mengakuisisi new market tiap bulan, tiap pekan, tiap hari. Yang ketiga adalah yang perlu Anda lakukan setelah diakuisisi adalah diaktifasi. Awareness sudah, acquisition udah, activation. Bedanya apa, Kang? Orang yang datang ke toko Anda itu belum tentu closing. Orang yang ngechat ke WA Anda itu belum tentu closing. Orang yang mengunjungi website Anda itu yang kepo-kepo itu belum tentu mereka convert check out. Nah, pertanyaannya adalah apa upaya, langkah, strategi, taktik Anda untuk mengaktifasi orang-orang yang udah datang? Atau apakah mereka misalkan pada saat offline itu didatangkanlah servan ataupun katakanlah orang yang datang, Mbak, pesan apa dan segala macam? Atau misalkan bagaimana? Atau kalau di chat dilayani oleh admin CS-nya, diukur load time dan segala macam. Nah, itu didetailkan juga. Jadi nanti kita bakal tahu tuh efektivitasnya seperti apa. Contoh misalkan kami di Optika Klinik itu orang datang ya, tapi sebelum datang itu mereka janjian dulu. Nah, mereka janjian datang ke outlet, di outlet itu baru tuh ranahnya mereka yang ada di outlet untuk di klinik untuk bisa melakukan upsell, cross-sell dan segala macam. Ketika mereka sudah beli, berarti kan activation ini menghasilkan sales. Kalau awareness menghasilkan prospek, akuisisi menghasilkan leads, kalau activation menghasilkan sales. Nah, setelah di activation, mereka akan masuk ke fase berikutnya. Tugas Anda berikutnya adalah apa? Retention. Gimana supaya mereka tuh repeat order? Mereka udah jadi bayar, sales kan jadi bayar dong. Gimana supaya repeat order? Nah, apa program repeat order Anda? Ngontaknya gimana? Bangun hubungannya seperti apa? Programnya kayak apa? Jangan cuma jalanin bisnis, bangun bisnis yang pondasi duitnya cuma dari customer baru doang. Nah, ini sayang banget ya. Ada beberapa usaha yang kawan saya lakukan tuh nyari customer baru aja terus. Capek, Pak, gitu ya. Jadi sekali lagi, poin nomor 4 adalah Anda harus memastikan mereka repeat order ataupun retention. Poin nomor 5 yang juga tak kalah penting adalah referral. Gimana caranya mereka tuh yang awalnya udah beli mau ngomong ke temennya terdekatnya dan mau beli mereka. Gak cuma sekedar ngomong terus udah aja gitu ya. Ini diskemakan, di skenario Kak. Perusahaan kita Dr. Mas Klinik di Sukabumi itu mempolakan itu. Perusahaan kita juga di Optika Klinik Bekasi juga mempolakan itu. Kenapa kok bisa? Karena kita tahu bahwa referral itu sangat efektif untuk produk-produk berbasis jasa atau yang jual experience yang harga juga lumayan mahal gitu. Ya, bahkan sampai di angka 40% lebih efektivitas terhadap revenue-nya. Ya sudah dipolakan saja. Nah, maka pikirkan sekali lagi, buka database Anda, retensinya gimana kayak tadi dan referralnya kayak apa. Jangan sampai sekali lagi cari korban baru terus dengan cara iklan bakar duit terus, bakar iklan terus, ya. Dan poin nomor terakhir, ya nomor 6 adalah revenue. Apa itu di situ? Revenue ini adalah bagaimana Anda mengeksploitasi, mengutilisasi semua data customer, ya database yang lama Anda itu atau orang yang datang ke Anda ke chat itu bisa revenue lebih banyak lagi. Tentang upsell-nya, tentang cross-sell-nya, ya tentang bundling-nya, tentang produktivitas timnya, tentang challenge-nya di perusahaan untuk mereka bisa produktif. Nah, semuanya dibikin. Dengan 6 hal ini kawan-kawan, sebuah framework growth hacking
yang bisa Anda lakukan untuk perusahaan, maka ketika Anda cek satu-satu, pelototin satu-satu, Anda bakal ketemu bottleneck-nya di mana. Kalau misalkan itu yang jadi jelek, itulah diperbaiki yang utama. Ketika semuanya udah bagus, tinggal dijaga performanya, ya. Sehingga akhirnya apa? Efeknya omset sekali lagi benar-benar hanya sekedar efek ataupun hasil dari cara kita mengoptimasi 6 poin ini. Kalau Anda masih gak kebayang, bingung eksekusi detailnya kayak apa, contoh-contohnya saya lagi nantilah hadir di Extreme Funneling ya. Kalau misalkan ada budget lebih ataupun waktu khusus, diklik aja link yang ada di komen atau di deskripsi ya. Itu ya mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau Anda suka, kalau Anda mungkin ditanyakan juga, silahkan Anda tanyakan aja di kolom komen. Silahkan juga share video ini ke teman-teman Anda, terutama tim pribadi Anda, tim bisnis Anda ya. Dan jangan lupa juga ya subscribe supaya makin semangat lagi saya bikin konten. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.